الواضح البرهان المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار. Dikarenakan guru besar kita telah berada di tengah-tengah kita, telah hadir di tengah-tengah kita, langsung saja acara selanjutnya yakni kajian kitab yang insya Allah akan langsung disampaikan oleh guru besar kita yakni Habibana Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadihil burhanuh al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد. Yang saya cintai, yang saya muliakan segenap para alim ulama, segenap para habaib, para kiai, para asatid, para ustadz, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus saudara-saudara dari Laskar Muhibbin, dari Laskar FPI, kemudian ada juga saudara-saudara kita dari Nasrani yang ikut mengawal, beserta yang saya cintai, yang saya muliakan seluruh hadirin hadirat sekalian, jamaah majlis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana insyaallah di daerah Jakarta akan ada majlis mingguan. Jakarta Barat itu mendapat jadwal bulanan, berarti selama 1 bulan itu 1 minggu di daerah sini, nanti minggu depan di daerah mana, nanti 1 bulan 2 kali ya, 1 bulan 2 kali. Nanti Selasa besok utlah libur. Nah, Selasa besoknya lagi nanti di daerah mana? InsyaAllah saya luangkan waktu. Tapi untuk mengajar, kita buka kitab, ya, kita buka kitab karena zaman sekarang ini zaman yang penuh kerusakan, zaman yang orang-orang buta, mereka tidak mengenal ilmu, mereka tidak mengenal akhlak, mereka tidak mengenal adab. Putra-putri kita tidak mengenal sosok baginda Nabi besar Muhammad. Putra-putri kita tidak mengenal Al-Quran. Putra-putri kita pagi, siang, sore, malam sibuk dengan main HP. Mereka tidak mengenal Al-Quran. Putra-putri kita buta Islam, buta iman, tidak ada akhlak, tidak ada adab. Mereka kurang ajar, mereka bodoh dalam urusan agama. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua tidak pernah memberikan makan jiwa mereka, hati mereka. Apa makanan jiwa? Apa makanan hati? Makanan jiwa, makanan hati adalah ilmu. Maka dengan kerusakan di mana-mana, kebodohan merajalela, dan banyak orang-orang yang tidak mau menghilangkan kebodohan yang berada dalam dirinya, maka saya putuskan bahwasanya majlis ilmu pembukaan kitab ini dimulai dari Jakarta dan insya Allah akan tersebar ke seluruh Indonesia. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita sebagai hamba-hamba yang insya Allah Allah berikan umur panjang.
dalam beberapa hari ke depan kita akan memasuki Syahrul Haram. Sekarang juga adalah Syahrul Haram. Bulan kemarin juga Syahrul Haram. Karena Syahrul Hurum arba'. Bulan haram itu ada 4. Yang thalatha mutatabi'aini. Yang ketiga ini berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satu berada terpisah, yaitu bulan Rajab. Nah, beberapa hari lagi kita akan masuk bulan yang mulia, bulan yang agung, yaitu bulan Muharram, yaitu awal daripada tahun baru Hijriyah. Tahun baru Hijriyah. Lah, kenapa dinamakan tahun baru Hijriyah? Ini sengaja saya kaitkan sebagaimana dengan nama majelis ini adalah Majelis Al-Hijrah. Nah, sebentar lagi akan masuk 1 Hijriyah, yaitu 1 Muharram. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, disinilah pentingnya ilmu, disinilah pentingnya ilmu agama, disinilah pentingnya pemahaman agama, agar setiap waktu, setiap keadaan apapun, dalam hal apapun, peristiwa apapun, kejadian apapun, kita bisa tahu akan ilmunya daripada hal-hal tersebut. Contoh, ini mau masuk mau masuk 1 Muharram, tahun baru Islam. Kita harus tahu apa sebabnya, bagaimana kisahnya, bagaimana peristiwanya, bagaimana kejadian. Kok bisa tahun baru umat Islam itu adalah Muharram? Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari zaman Rasulullah umat Islam, perhatikan, dari zaman Rasulullah umat Islam tidak memiliki tahun. Ya, semuanya masih memakai kalender Qamariyah. Tidak ada tahun. Setiap tahun dinamakan sesuai dengan kejadian terbesar yang terjadi pada tahun tersebut. Makanya ada namanya tahun gajah, yaitu Amul Fil, tahun gajah. Kenapa kok tahun itu dinamakan tahun gajah? Karena kejadian terbesar, peristiwa terbesar sepanjang tahun itu adalah Raja Habasyah menyerang Ka'bah, ya. Wasumya, dan dinamakan wasumya ama wiladatihi, dan dinamakan tahun kelahiran Nabi Muhammad dengan nama tahun gajah, li'anna malikal habasya ja'a ilal makkah lihadbil ka'bah wa kana fihi filun azim. Itu pelajaran anak-anak ibtida, pelajaran anak-anak kalian yang harusnya sudah belajar Khulasah Nurul Yakin juz 1. Itu pelajaran anak paling kecil, dijelaskan bahwasanya Raja Habasyah datang ingin menyerang Ka'bah. Nah, mereka membawa pasukan gajah yang besar karena peristiwa terbesar sepanjang tahun itu adalah penyerangan Ka'bah oleh Raja Habasyah, maka tahun itu dinamakan tahun gajah. Kemudian ada lagi namanya Am Tajdidul Ka'bah, tahun renovasi Ka'bah. Kenapa dinamakan tahun renovasi Ka'bah? Karena kejadian terbesar dalam 1 tahun itu Mekah banjir, kemudian ada beberapa Ka'bah yang berusak, kemudian diperbaharui, diperbagus lagi itu Ka'bah, sehingga tahun itu dinamakan tahun renovasi Ka'bah. Dan banyak lagi, ada namanya Sanatut Tamhis, ada Amul Huzun, ada tahun kesedihan bagi Nabi. Kenapa dinamakan tahun kesedihan? Karena di dalam 1 tahun yang sama ada 2 peristiwa besar terjadi yang melanda Nabi Muhammad, kesedihan Nabi Muhammad, yaitu paman yang beliau cintai dan Abu Talib beserta istri beliau Sayyidatuna Khadijah wafat di tahun yang sama. Maka 2 peristiwa besar ini dinamakan dalam satu tahun itu dinamakan Amul Huzun atau tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad. Jadi dari zaman Nabi umat Islam tidak punya sampai zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga tidak ada tahun. Sampai di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab beliau menulis surat, ya, kepada salah satu gubernur, yang dimana isi di surat itu beliau tulis Sya'ban. Kemudian dijawab, kami tidak tahu hada Sya'ban al-madi, Sya'ban al-an, atau Sya'ban al-mustaqbal. Kami tidak tahu Sya'ban di sini Sya'ban kapan? Sya'ban tahun kemarin, Sya'ban sekarang, atau Sya'ban tahun besok? Karena di sini nggak ada tahun. Nah, semenjak itulah fa istasyar, maka berkumpul para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Sayyidina Umar berkata, "Dha'u linna syai'al ladzina ya'rifuna." Berikan kepada manusia, letakkan kepada manusia
tahun agar mereka bisa mengetahui tahun tersebut, agar bisa mereka mengetahui tahun. Maka para sahabat berkumpul menentukan untuk apa yang mau diambil, bulan mana yang mau diambil sebagai awal tahun bagi umat Islam. Ada sahabat yang usul, bagaimana kalau tahun awalnya diambil di hari lahirnya Nabi Muhammad. Ada juga yang bilang di hari wafatnya Nabi Muhammad, bulan wafatnya Nabi Muhammad. Ada yang bilang bagaimana ketika diambil di bulan Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Dari sekian banyak pandangan-pandangan dan pendapat para sahabat, yang diambil adalah pendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Beliau bilang apa? Du'u linnas, letakkan bagi manusia kalender dari kapan? Min narkil madinatil asnam, min narkil madinatil asnam ila madinatil iman. Letakkan kalender bagi manusia mulai dari kita meninggalkan negeri berhala menuju negeri iman. Maksudnya mulai dari hijrah. Mulai dari hijrah. Hijrah dari Makkah menuju Madinah. Yang dimana peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jikalau diceritakan penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan, karena hijrah tersebut adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad hijrah, para sahabat-sahabat mereka mengorbankan, bahkan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengorbankan nyawanya, mengorbankan jiwanya ketika orang-orang kafir Quraisy mereka melakukan tipu daya untuk ingin membunuh Nabi Muhammad. Sayyidina Ali menggantikan Nabi Muhammad di tempat yang biasa ditiduri oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika mereka membuka selimut tersebut, mereka mau bunuh, ternyata adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menemani Rasulullah sampai masuk di dalam goa, yang dimana diceritakan bahwasanya goa Thur itu saking kecilnya itu goa, satu dia punya dua lubang, satu lubang yang ini itu kepala, satu lubang mulut, satu mulut goa itu pas buat kaki. Jadi satu mulut goa kakinya kelihatan, mulut goa yang satu kepalanya udah kelihatan, saking kecilnya goa tersebut. Masuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk memastikan tidak ada binatang-binatang, ya, tidak ada binatang-binatang seperti kalajengking atau ular yang bisa membahayakan keselamatan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, putri daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dalam keadaan hamil tua, Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar membawakan makanan untuk Nabi Muhammad yang sedang berada dalam gua bersama ayahnya. Ketika makanan itu diletakkan di perut beliau, karena beliau sedang hamil tua, itu makanan gak muat ketika pakai satu selendang. Maka satu selendang itu beliau ikat, kemudian beliau robek menjadi dua agar lebih panjang sehingga bisa mengikat makanan di perut beliau. Makanya beliau Sayyidatuna Asma diberi gelar yang memiliki dua selendang. Nah, itulah perjuangan daripada hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karenanya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu hijrah? Apa itu hijrah? Kila, ada yang berkata al-hijrah intiqal an syai' ila syai'. Ada yang berkata hijrah itu adalah pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Ada yang juga mengatakan al-hijrah intiqal min maudhi' ila al-maudhi' wa qasdu tarkil awal itharan litsani. Hijrah itu adalah meninggalkan tempat pertama menuju tempat kedua dengan apa? Dengan tujuan untuk meninggalkan tempat yang pertama menuju tempat yang kedua. Al-Imam Al-Mujahid mengatakan al-hijrah tarku diyarahum in khafal fitnah wal ittidari fi dzatillah. Hijrah adalah orang-orang yang dimana mereka meninggalkan kampung halamannya. Hijrah untuk apa? Untuk menghindari fitnah, kerusakan dan penindasan. Akan tetapi sebenar-benarnya makna hijrah adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Al-muhajir man hajara min ma nahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah
adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah atas mereka. Ketika mereka meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, ketika mereka meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, maka ketika itu mereka menjadi orang-orang yang berhijrah. Jadi kalau ada orang meninggalkan perbuatan dosa, maka dia adalah berhijrah. Dia tinggalkan zina, dia orang yang berhijrah. Dia tinggalkan khamr, dia orang yang berhijrah. Dia tinggalkan mencuri, dia orang yang berhijrah. Dia tinggalkan korupsi, dia orang yang berhijrah. Dia tinggalkan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, dia orang yang berhijrah. Siapapun yang meninggalkan perbuatan dosa, itu adalah orang-orang yang berhijrah menurut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya saudara-saudara, ayo hijrah, kembali kepada Allah, kembali kepada Allah, kembali kepada ajaran Allah, kembali kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Engkau adalah umat yang terbaik, engkau umat yang paling mulia, engkau umat yang paling agung, engkau umat yang paling sempurna, engkau umat yang dirindukan oleh para nabi dan para rasul. Engkau umat yang dimana Nabi dan Rasul ingin engkau menjadi sebagai umatnya. Bahkan Nabi dan Rasul ingin menjadi engkau sebagai umat Nabi Muhammad. Namun engkau, tanpa engkau mau, engkau telah dijadikan sebaik-baiknya umat, yaitu umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang dimana semua urusannya diurus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab satu waktu saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad berkata, Allah berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, jikalau engkau mau, akan aku berikan seluruh urusan-urusan umatmu kepadamu. Semuanya terserah kamu. Urusan umatmu semua terserah kamu. Aku berikan urusan umatmu semuanya kepada kamu. Umatmu mau mana yang mana, umat rezeki umatmu semua aku berikan kepada kamu kalau kamu mau. Kehendak umatmu, urusan umatmu sepenuhnya aku berikan kepadamu kalau kamu mau, wahai Muhammad. Namun apa jawaban Nabi yang begitu cinta kepada umatnya? Apa jawaban Nabi Muhammad? Anta arham minni ya Rabb. Engkau lebih penyayang, engkau lebih pengasih kepada umatku daripada aku ya Allah. Kata Nabi Muhammad, aku sesuatu yang hadis, aku ini sesuatu yang baru, aku ini makhluk yang bisa berubah-ubah, aku punya hati yang bisa berubah-ubah. Kita manusia, kita punya hati. Summiyal galbu bil galbi litaqallubihi. Hati itu dinamakan hati karena sering apa? Taqallub, berpindah-pindah. Tidak selamanya kita senang terus. Ada saatnya kita nggak senang, ada saatnya kita sedih, ada saatnya kita tersenyum, ada saatnya kita menangis. Kata Rasulullah, hatiku berubah-ubah. Sedangkan engkau bukanlah sesuatu yang baru ya Allah. Engkau bukan makhluk, maka engkau tidak akan pernah berubah-ubah. Maka begitupun rahmatmu, kasih sayangmu kepada umatku pun tidak akan pernah berubah ya Allah. Apa jawaban Allah? Maka aku tidak akan mengecewakanmu wahai Muhammad dalam urusan umatmu. Beruntung kita menjadi umat yang dimana Nabi Musa pernah berkata, perhatikan apa kata Nabi Musa, ya Rabb, inni la ajidu fil alwahi ummatan hiya khairu ummatin ukhrijat linnas ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar faj'alhum ummati ya Rabb. Kata Nabi Musa, ya Rabb, wahai Tuhanku, ya Allah, sungguh aku telah menemukan fil alwah, di dalam lembaran. Alwah itu lembaran-lembaran yang berisi firman Allah. Bisa dikatakan Taurat, alwah sama saja. Cuma alwah itu kayak kulit-kulit yang dipakai untuk nulis itu. Aku telah menemukan dalam alwah, aku telah menemukan dalam Taurat, ada satu umat, hiya khairu ummatin ukhrijat linnas. Umat itu menjadi umat yang terbaik yang dikeluarkan bagi seluruh umat manusia. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka menyeru kepada kebaikan, dan wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah daripada kemungkaran. Faj'alhum ummati,
Jadikan mereka umatku, kata Nabi Musa. Kenapa? Karena mereka umat terbaik yang pernah dikeluarkan manusia. Aku ingin mereka menjadi umatku. Apa kata Allah? Tilka ummatu Ahmad. Wahai Musa, tidak bisa. Mereka adalah umat Ahmad. Mereka umat Ahmad, umat Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Musa berkata lagi, inni la'ajidu fit Taurat ummatan akhiru khalqa wassabiquna fil jannah faj'alhum ummati. Kata Nabi Musa, ya Allah, aku telah menemukan dalam Taurat umat yang dimana umat itu terakhir diciptakan, tetapi mereka yang pertama ketika masuk surga. Jadikan mereka umatku. Faj'alhum ummati, jadikan mereka umatku. Apa kata Allah? Tilka ummatu Ahmad. Itu umatnya Muhammad, itu umatnya Ahmad. Nabi Musa kembali berkata, inni la'ajidu fit Taurat. Ya Allah, sungguh aku telah menemukan dalam Taurat umat yang mereka niat baik, baru niat ingin melakukan kebaikan, falahu hasanat, dia mendapatkan satu kebaikan walaupun belum melakukannya. Ketika dia melakukannya, walahu asyra hasanat, dia mendapatkan 10 kebaikan. Nah, ketika mereka niat buruk, ini umat niat buruk, Allah belum catat baginya keburukan. Dan ketika keburukan mereka lakukan, mereka dapat 1 dosa. Tapi kalau mereka tinggalkan niat buruk mereka, justru falahul hasanat, mereka mendapat falahal hasanat, mereka mendapatkan kebaikan kalau mereka tinggalkan. Faj'alhum ummati, jadikan mereka ini adalah umatku ya Allah. Apa kata Allah? Tilka ummatu Ahmad. Mereka adalah umatnya Muhammad. Mereka adalah umatnya Ahmad. Lihat bagaimana keagungan, kemuliaan dan keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Andaikan kita bisa tahu bagaimana kemuliaan kita, keutamaan kita, keagungan kita sebagai umat yang terbaik, umat yang paling mulia, umat yang paling agung, maka kita tidak akan pernah menyia-nyiakannya, saudara-saudara. Karena kita seperti salah satu yang Allah berikan kepada kita, perlipat gandaan amal. Pelipat gandaan amal ini hanya Allah berikan kepada kalian sebagai umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat nabi-nabi yang terdahulu, beliau-beliau tidak mendapatkan pelipat gandaan amal. Hanya kita yang mendapatkan pelipat gandaan amal. Bayangkan sampai-sampai bagaimana kata Rasulullah, salatun fi masjidi hada afdal min alfi salatin fi ma siwahu illa masjidil haram. Salatun fi masjidil haram afdal min mi'ati alfi salatin fi ma siwahu. Salat di Masjid Nabawi lebih utama daripada 1000 salat dibandingkan masjid yang lain. Berarti kalau kamu salat di Masjid Nabawi, 1 maghrib sama seperti 1000 maghrib di masjid yang lain. Ini kan namanya pelipat gandaan amal. Kecuali Masjidil Haram, kau salat di Masjidil Haram sama seperti 100.000 kali salat dibandingkan masjid-masjid yang lain. Nah, pelipat gandaan amal ini hanya Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah. Allah jadikan kita sebagai umat yang terbaik, umat yang agung, umat yang mulia, yaitu umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang mulia, umat yang dimuliakan dengan apa? Dengan ilmu agama, dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mudah-mudahan kita semua nanti menyambut tahun baru Hijriah, insyaallah masuk tahun baru Hijriah dalam keadaan suci, dalam keadaan baik. Maka tazkiyatun nafas, bapak-bapak, ibu-ibu, bersihkan jiwa kalian, bersihkan hati kalian. Saya mau tanya, ibu-ibu kalian semua jawab. Kita ini lagi taklim, bukan lagi ceramah. Andaikan kalian datang ke saya, kalian bawa wadah, bawa gelas, tapi gelasnya kotor, beb, saya minta air, beb, gelasnya kotor. Saya bakal bilang apa? Saya bakal kasih nggak air kalau gelas kalian kotor? Enggak. Saya bakal bilang bersihin dulu gelasmu. Kalau gelasmu sudah bersih, baru saya kasih air. Itu air, urusan dunia. Wadahnya harus bersih. Bagaimana engkau berharap
ilmu yang merupakan cahaya Allah akan masuk di dalam hati yang kotor. Nah, ilmu tidak akan masuk dalam hati yang kotor. Bersihkan hatimu dari kotor, dari maksiat hati, dari sombong, dari ujub, dari riya, dari hasud, dari iri, dari dengki. Bersihkan kau punya hati. Jangan benci sama orang, jangan hasud, jangan iri dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada saudara-saudaramu. Orang iri, orang hasud hidupnya tak bakal tenang. Orang hasud, orang iri, kalau mereka lihat kamu senang, mereka susah. Kalau mereka lihat kamu susah, mereka senang. Itu namanya orang yang hasud. Itu namanya orang yang iri. Dan hidup orang yang hasud, hidup orang yang iri tidak bakal tenang. Jangan pernah engkau mengharapkan permusuhan. Jangan pernah engkau mengharapkan peperangan. Jangan pernah engkau mengharapkan musuh. Bersihkan kau punya hati, maka cahaya Allah yang merupakan ilmu, yang dimana derajat ilmu tidak ada derajat dan kedudukan yang lebih tinggi setelah Nabi dan Rasul selain daripada ilmu. Derajat makhluk paling tinggi Nabi, Rasul. Setelah itu barulah ilmu, barulah orang-orang yang berilmu. Siapa orang-orang yang berilmu? Orang-orang berilmu ada dua, ada ilmu lisan, ada ilmu galab. Ada orang yang berilmu tapi cuma di lidah saja, tapi hatinya kosong. Ada orang yang orang ilmu lidah itu hanya pandai bicara, pandai ngomong, pandai diceramah-ceramah, tapi hatinya kosong. Hatinya penuh dengan dunia, hatinya condong kepada dunia, condong kepada harta. Tujuannya pengen dipuji, tujuannya pengen dimuliakan, tujuannya pengen dihormati, tujuannya pengen cari hidup dalam Islam, tujuannya pengen cari hidup dalam dakwah, tujuannya pengen cari hidup dalam majelis ta'lim. Ini adalah alimul lisan, orang-orang yang ilmunya hanya di lidah. Nah, adapun alimul galab, orang-orang yang berilmu yang benar-benar dari hati, maka mereka akan selalu takut kepada Allah dimanapun, kapanpun. Mereka akan selalu berani menyampaikan kebenaran fis-sirri wal alaniyah, baik dalam keadaan ramai atau dalam keadaan sepi. Kadar keberanian mereka dalam menyampaikan kebenaran tidak akan berkurang. Itu orang-orang yang berilmu yang takut kepada Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hamba-hamba yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Jadi kalau ada orang berilmu tapi tidak takut kepada Allah, maka dia tidak pantas disebut orang yang berilmu. Karena orang yang berilmu, mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para nabi dan para rasul. Jangankan kita, orang yang banyak dosa, pagi siang sore malam bermaksiat, pagi siang sore malam lupa kepada Allah. Jangankan kita, para nabi, para rasul, ibu-ibu, Nabi Adam alaihi salam, ketika Allah turunkan ke dunia, selama 100 tahun Nabi Adam tidak mengangkat kepalanya ke langit. 100 tahun Nabi Adam nunduk. Kenapa? Malu kepada Allah karena berbuat satu kesalahan. Kita pagi siang sore malam berbuat dosa, tapi berjalan di muka bumi Allah petentang-petenteng, tidak ada rasa malu dan tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Daud alaihissalam selama ratusan tahun bersujud menangis, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan, laukana dumu'a ahlil ardi jumi'at lakana dumu'a Dauda akthar. Andaikan seluruh air mata penduduk langit dikumpulkan jadi satu, maka lebih banyak air mata yang dikeluarkan oleh Nabi Allah Daud alaihi salam. Walau kana dumu'a ahlil ardi wa dumu'a Dauda jumi'at lakana dumu'a Adam akthar. Dan andaikan seluruh air mata penduduk bumi dan air mata Nabi Daud dikumpulkan jadi satu, maka lebih banyak air mata yang dikeluarkan oleh Nabi Adam min khasyatillah, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu para nabi, para rasul, maksum, terampuni dari dosa, tetapi beliau masih takut kepada Allah. Beliau menangis. Nah, kita, apa yang menahan kedua mata kita? Penghalang-penghalang apa yang membuat mata kita tidak pernah menangis, tidak pernah punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Sayyidina Umar bin Khattab, ketika beliau menyalakan bara api, beliau meletakkan tangannya, ya Ibnu Khattab, wahai putra Khattab, apakah engkau akan sanggup dengan api neraka
sedangkan engkau tidak sanggup dengan panasnya api dunia ini. Dikatakan bahwasanya Imam Hasan Basri saking takutnya beliau itu menyangka seakan-akan neraka Allah ciptakan untuk beliau, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang soleh, itu orang yang banyak ibadahnya, itu orang yang luas ilmunya, takut kepada Allah. Kita siapa kok nggak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita sibuk dengan urusan dunia kita, kita sibuk dengan pekerjaan kita, pagi siang sore malam sibuk cari uang. Kita merisaukan segala sesuatu yang telah dijamin oleh Allah. Bahkan bukan cuma itu, banyak dari kita orang-orang sekarang, ibu-ibu sekarang, bapak-bapak sekarang ketemu sesama temannya, ibu-ibu ketemu sesama temannya, apa yang mereka sampaikan? Mereka mengeluh apa? Aduh, gua lagi nggak punya uang nih. Aduh, gua lagi banyak utang nih. Aduh, gua lagi susah nih. Aduh, besok tar gua makan apa nih? Aduh, anak gua mau sekolah nih. Aduh, kau mengadu begitu kepada saudaramu, kepada temanmu, sama seperti engkau sedang mengadukan Allah kepada hambanya. Sama kayak ente ngomong, Allah tuh begini banget sama gua ya Allah. Sama seperti begitu ketika engkau mengeluh kepada manusia. Bersabarlah atas apa yang Allah berikan kepadamu. Anna sabra yusayyirul abida muluka. Kesabaran bisa menjadikan seorang raja menjadi budak. Apa kata Allah? Wahai hambaku, engkau berkehendak, aku berkehendak. Engkau punya kehendak, aku punya kehendak. Kau punya mau, aku punya mau, kata Allah. Kamu berkehendak, aku berkehendak. Kau punya mau, aku punya mau. Tapi jikalau engkau ridha dengan kehendakku, engkau ridha dengan kehendakku, maka kehendakmu, apa-apa yang kau kehendaki akan aku berikan. Tapi jikalau engkau tidak ridha dengan kehendakku, engkau tidak ridha dengan kehendak yang aku berikan, maka tidaklah engkau akan mendapatkan kehendakmu, kehendakmu tidak akan engkau dapatkan, kehendakmu tidak akan engkau dapatkan kecuali apa-apa yang telah aku kehendaki, itulah yang akan engkau dapatkan. Kalau kau tidak ridha dengan kehendakku, maka jangan khawatir bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah. Jangan khawatir, jangan gelisah, jangan risau dengan segala sesuatu yang telah dijamin oleh Allah. Saya tanya, kalian dari lahir sampai sekarang, siapa yang menjamin rezeki kalian? Sampai detik ini kalian makan, minum, siapa yang jamin? Allah selalu berusaha dekat dengan kalian. Tapi apakah kalian berusaha dekat atau jauh? Jawab. Allah ingin mendekati kalian, tapi kalian menjauhi Allah. Allah mengingat kalian, tapi kita lupa kepada Allah. Kata Allah, sampai-sampai Allah bilang, ha'ana bakhil. Bayangkan kata Allah, ha'ana bakhil. Apakah aku pelit sehingga hamba-hambaku pelit kepadaku? Coba hitung, lebih banyak mana ibadahmu kepada Allah atau nikmat yang Allah berikan kepadamu? Lantas ketika nikmat yang Allah berikan kepadamu, kau masih kufur akan nikmat Allah, kau beruntung masih makan, berapa banyak di luar sana orang-orang yang tidak makan. Jangan kau tertipu dan dengan kejayaan ini enggak, selama kau melihat orang di atasmu, selama itu tidak akan ada rasa syukur dalam hatimu. Jangan pernah lihat orang yang ada di atasmu, namun lihat orang-orang yang ada di bawahmu, maka kau akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan gelisah dengan segala sesuatu yang telah dijamin oleh Allah. Kata Allah, wahai hambaku, jangan kalian bertanya tentang rizki kalian esok, sebagaimana aku tidak bertanya tentang amal kalian esok. Seharusnya kita khawatir dengan sesuatu yang belum dijamin. Kalau sesuatu yang dijamin, bukannya nggak harus cari itu rezeki, kerja. Tapi jangan sampai pekerjaan itu, jangan sampai uang itu membuat kita lupa dan lalai kepada Allah yang memberikan kita rezeki itu. Silakan kau kerja, silakan kau mau apa si entis mau buka tambal ban, kerja sesuka hati kalian. Ya, kerja, tapi jangan sampai pekerjaan-pekerjaan itu membuat engkau lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi jangan ada kerisauan dan kegelisahan dalam hatimu dengan segala sesuatu yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, nanti insyaallah pertemuan yang akan datang baru kita mulai buka kitab, nanti saya bedah satu persatu. Untuk malam ini harusnya jam 11 sudah selesai. Tadi seharusnya jam 10 nyampe. Ya, tapi tabarukan karena ini adalah pembukaan, maka semuanya ikut kita baca doa taklim, baca. Nanti saya jelasinnya pas bulan di depan. Ya. Kita baca doa taklim sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah ibtigha'a wajhillah bi qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab ay innahum la yastawuna abada la fid dunya wala fil akhirah walakin yufaddilu Allah man ya'lam ala man la ya'lam bidarajatin katsira فأيحت أن تحصل المساواة بين العلماء العاملين وغيرهم من الجاهلين ولكن يرفع الله العلم على من سواهم بدرجة كثيرة فنبي عباس رضي الله عنهما قال يرفع الله العلماء يوم القيامة على سائر المؤمنين ب700 درجات ما بين درجتين مسيرة 500 عام. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul, katakanlah, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang-orang yang mengenal dengan orang-orang yang tidak mengenal? Apakah sama orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang jauh? Maksudnya apa? La yastawuna abada. Tidak akan pernah sama orang berilmu dengan orang yang bodoh. La fid dunya, di dunia tidak sama, di akhirat juga tidak sama. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan, mengkaruniakan kepada orang-orang berilmu dibandingkan mukmin-mukmin yang lain bidarajatin katsirah, dengan derajat yang banyak. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya mengatakan yarfa'ullahul ulama, Allah mengangkat derajat para ulama pada hari kiamat dibandingkan orang-orang beriman yang lain dengan 700 derajat. Di antara dua derajat jaraknya 500 tahun perjalanan kaki. Insya Allah bab ini, bab pertama, akan saya jelaskan bulan depan insya Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat daripada pembukaan kitab, ya. Kita semua mendapatkan ilmu, mendapatkan cahaya-cahaya Allah insya Allah, sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang lebih baik, ya, masyarakat yang lebih baik, yang lebih taat, yang lebih patuh, yang lebih tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang berakhlak, menjadi anak-anak yang beradab, menjadi anak-anak yang mengenal ilmu, menjadi orang-orang yang dengan kampung kita jadikan kampung Islami, jadikan kampung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kampung kita kampung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ingin saya sampaikan sebelum saya tutup, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Islam, ya, khususnya kita yang berada di Indonesia, yang dimana mayoritas muslim terbesar di dunia, tidak boleh mengambil langkah netral dalam peperangan Israel dan Palestina. Karena netral antara yang hak dengan yang batil itu adalah batil, saudara-saudara. Netral antara yang baik dan yang buruk itu sama aja buruk. Netral antara memilih kemerdekaan atau penindasan, tapi kita berada netral. Israel menindas, Palestina ingin merdeka, ditindas sama Israel, terus kita pilih jalan netral, sama saja kita mendukung penindasan dan genosida yang berada di Palestina, saudara-saudara. Oleh karenanya kita umat Islam yang berada di Indonesia berterima kasih kepada pemerintah Iran. Walaupun Iran sendiri, walaupun Iran mazhabnya mazhab Syiah, berbeda dengan kita, kita Sunni, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara-saudara.
Tetapi mayoritas yang membela saudara-saudara kita di Palestina adalah saudara-saudara dari mazhab Syiah, Iran, Houthi Yaman, kemudian Hizbullah di Lebanon, dan yang ada di Irak dan yang ada di Suriah. Mereka yang selalu, sebagaimana yang selalu mereka katakan bahwasanya kami adalah umat Muhammad. Umat Muhammad tidak akan pernah tunduk kepada bangsa manapun. Nah, saudara-saudara, walaupun kita bermazhab Sunni, tetapi di dalam membela Palestina, di dalam melawan Israel Zionis, jangankan kita yang Muslim, saudara-saudara kita yang Kristen yang ada di berbagai dunia, Kristen-Kristen yang ada di Amerika, yang ada di Belanda, yang ada di Perancis, bahkan ada juga saudara-saudara Hindu, Buddha, dari semua. Sebab jangan menjadi tidak harus menjadi seorang Muslim untuk membela Palestina. Cukup menjadi manusia untuk membela Palestina, saudara-saudara. Makanya ini bukan masalah keagamaan, bukan. Ini bukan masalah keagamaan, tapi ini masalah kemanusiaan. Amerika, Israel, dan negara-negara barat selalu berkata HAM, hak asasi manusia. Tetapi justru mereka yang membunuh, menindas banyak masyarakat Muslim, baik wanita dan perempuan yang ada di Palestina, saudara-saudara. Masa kita Muslim kalah sama saudara-saudara kita yang Kristen, saudara-saudara kita yang Katolik, yang menyerukan perdamaian, yang menyerukan pembebasan kepada Palestina. Bahkan kemarin mengadakan long march sama-sama. Di situ bergabung yang Islam, yang Kristen, yang Buddha, yang Katolik, yang Hindu dari berbagai negara, bergabung untuk sama-sama mereka berjalan ke Palestina. Makanya kita harus mendukung siapapun yang menyerang Israel. Jangankan Iran yang Syiah atau yang Islam. Andaikan ada negara komunis kek, negara ateis kek, negara Kristen kek, negara Buddha kek, negara Hindu kek, negara Islam, negara manapun yang menyerang Israel, wajib untuk kita dukung, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hidup Palestina, Indonesia merdeka, NKRI harga mati, Indonesia bersama Palestina. Allahu Akbar. Terakhir sebelum saya tutup, saya sampaikan kepada kalian, preman-preman yang ada di luar sana, siapapun, preman dari manapun, kalian yang dengan modal badan besar, muka sangar, kalian suka malakin masyarakat kecil, kalian suka malakin masyarakat kecil, ibu-ibu yang jualan sayur pinggir jalan, tukang-tukang angkot yang mereka kecapean, kehujanan, kepanasan, nyari nafkah buat anak istrinya. Kalian preman-preman, ya, mabok. Kemudian kalian preman-preman suka ngambil jatah dari masyarakat susah, dari rakyat kecil. Saya sampaikan, hei, semua kalian kumpul jadi satu. Gak bikin saya takut, jari kelingking saya gak gemetar dan gak takut sama kalian. Yang kedua, para preman-preman berdasi yang korupsi uang rakyat, yang korupsi harta rakyat, preman-preman berdasi yang bikin susah rakyat. Saya sampaikan, pangkat kalian, jabatan kalian gak akan bikin gemetar dan takut walaupun kelingking saya, saudara-saudara. Saya berjanji saya bakal habisi semua premanisme yang ada. Saya bakal pergi masuk dari pasar ke pasar, dari kampung ke kampung. Saya bakal pergi satu persatu preman yang susah bikin rakyat, yang bikin rakyat susah, yang suka malak-malak rakyat kecil, bakal saya habisi, saudara-saudara. Jangan mau belagak-belagak bajikan-bajikanan, jangan. Lu orang belum jadi bajikan, kita orang udah bajikan lebih dulu. Jangan ajari kami tentang bagaimana itu kematian, jangan. Karena kami adalah kaum-kaum yang merindukan kematian, saudara-saudara. Oleh karenanya, mudah-mudahan di malam hari yang mulia dan penuh keberkahan ini kita semua tidak pulang dari majelis kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita.
dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang akan datang. Amin amin ya rabbal. Yang terakhir, alhamdulillah, saya selalu berprasangka baik kepada Allah. Kemarin yang menimpa keluarga kami, ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa yang menimpamu daripada kebaikan, itu datangnya dari Allah. Saya berprasangka baik bahwasanya ini adalah kebaikan. Ini menjadi pelajaran bahwasanya keadilan harus ditegakkan bagi seluruh, bagi semuanya tanpa pandang bulu. Ini enggak, giliran adiknya Habib Bahar dibacok, yang satu ada upaya percobaan pemerkosaan, ya untungnya baru sampai di Bekep. Nah, viral beritanya kemana-mana. Kenapa? Karena adiknya Bahar bin Smith. Berapa banyak di luar sana adik-adik perempuan saya yang beda suku, yang beda ras, yang beda warna kulit, yang beda agama, yang diperkosa, yang dibacok, yang dibunuh, tetapi beritanya tidak seramai ini, saudara-saudara. Makanya hukum harus ini menjadi pelajaran. Banyak adik-adik perempuan kita di luar sana, walaupun beda agama, beda suku, beda ras, mereka jadi korban pemerkosaan. Ada yang cuma divonis sekian, ada yang cuma divonis sekian, bahkan mungkin ada yang dibebaskan karena bayar, karena nyiram. Udahlah, kita udah paham masalah-masalah begitu. Tai ayam jangan ajarin ayam. Nah, ini mengajarkan, ini hikmah yang bisa kita ambil. Saudara-saudara, saya orangnya paling gak suka, saya orangnya paling menghindari perang. Saya paling hindarin perang, saya paling hindarin permusuhan. Tapi kalau ada yang musuhin saya duluan, ada yang perangi saya duluan, gak bakal berhenti kecuali berakhir dengan kematian, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap mati demi Islam, siap hancur demi Indonesia, siap binasa demi Indonesia, siap mati demi merah putih, siap hancur demi rakyat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahil Fatihah. Ayo nyalain flashnya semua, yang nyanyi yang keras. Prajurit pembela Rasul. Nyalain flashnya sampai belakang-belakang. Semuanya bangkitlah Untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. musuh Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah. Walau negara tercinta kematian. murah harganya, Maju, maju, ayo. terus maju. ABC bangga anak bangsa, kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, Berjuang walau gelap, walau harus merangkak dengan mata kematian. Satu langkah takkan mundur. Walau satu langkah. Salatullah, salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. prajurit, prajurit Pembela Rasulullah, bangkitlah, untuk agama, bangkitlah, untuk negara. Satukan hati, satukan jiwa. musuh, musuh Di depan mata, lawan dia sampai berdarah. berdarah untuk agama dan negara tercinta, Kematian murah harganya. maju, maju, Ayo terus maju. ABC pengkhianat bangsa, kami berjanji demi Allah, rela binasa untuk agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, Berjuanglah walau lelah, walau harus
merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah, takkan mundur walau satu langkah, takkan mundur walau satu langkah. Takbir! Takbir! Allahu Akbar. Allahu Akbar! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. Indonesia Merdeka. 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 Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Rabbana tarafana bi anana Tarafna Tarafna ala ladu ashrafna fatub alaina taubah لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل لذي محبة أو جيرة أو صحبة